Gedung Gereja Santo Petrus. Ini Gereja Santo Petrus. Kita lagi mau masuk ke port Haifa. Haifa. Inilah pemandangan kota Haifa. Ini gereja Santo Petrus. Karena di sini dulu Yunus pernah dibuang dari perut ikan. Nah, itu dari kejauhan kota Tel Aviv. Ya לאט לאט בסדר. Kota Tel Aviv. Suasana kota Haifa di Tel Aviv. Gereja Tikana, tempat dulu diadakan mujizat pertama Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur pada suatu acara perjamuan pernikahan saudara kerabat Maria. Ramai sekali publik ramai. Я mówię, my sobie tak Ini bagian dalam gereja.
kualitas sastra enaknya pasti tidak punya masalah. Karena pikir kami dua-dua pendeta, dua-dua melayani, dia pikir aman-aman. Memang kalau pikir secara manusia, apalah masalah kami? Kami dua hamba Tuhan. Dulu istri saya sudah kerja di rumah sakit sebagai tenaga ahli gizi, sudah pegawai negeri. Tapi peraturan yayasan di mana kami melayani itu harus ditinggalkan. Maka akhirnya istri saya meninggalkan pegawai negerinya, masuk sekolah di Lumpia, dan kami sama-sama melayani. Luar biasa, dua-dua pendeta. Rumah kami tetangga di Medan. Mertua saya nomor 31, kami nomor 28. Waktu kami mengambil S2, perubahan berarti transfigurasi karena dia berubah. Yesus wajahnya bercahaya seperti matahari. Ya kita boleh masuk kapel Musa, kapel Elia, kapel Yesus dan bolehnya ke atas melihat lembah Armageddon. Lembah Armageddon. Di mana perang akhir zaman akan terjadi. Wahyu 16. Lembah Armageddon. Lihat pemandangan dulu. Wah. Aber es ist auch so modig, habe ich manchmal auch meine Beine so kaputt. Dann mache ich auch Lembah Armageddon. Oh. Iya. Zaman.
dia menyembuhkan 10 orang penyakit kusta. Lembah Armageddon 10 orang penyakit kusta disembuhkan Yesus sesuai dengan nubuat Wahyu. di daerah Samaria yang berada di depan kita. Pemandangan kota Nazaret dari depan balkon hotel. Bulan sudah nampak. Ini dia. Di kota Nazaret. Voy a leer la anunciación, pero voy a leer desde un poquito antes de la anunciación para que nosotros empezamos a tener esta historia la vamos a recapitular Iya, mozaik. Ini dari Irak pisan, dari Bolivia, Vatikan, Irlandia, Armenia. Iya, dari orang Yahudi yang ini terserak di seluruh dunia. Ini artisnya dari Bogor. Ini dikasih tahun 2006 namanya. Kata orang Indonesia kepada saya, orang saya Bogor. Ini sculpture bukan sculpture ya. Dari Indonesia. Oke. Selamat datang Bapak Ibu di pusat kota Nazaret, di downtown Nazaret, kota tua Nazaret. Di situ itu kota tua. Saya baru tahu ya. Zaman Yesus Bapak Ibu, jumlah penduduk kota Nazaret ini sekitar 400 orang. Desa yang kecil, suatu desa yang kecil, oke? Dan Bunda Maria Bapak Ibu terima kabar gembira dari malaikat dalam rumahnya yang berada di dalam. Oke? Rumah Maria gua, karena waktu itu semua orang tinggal dalam gua-gua alam. Tidak ada rumah biasa seperti ini hari ini. Ada gua-gua, masuk ke gua-gua, tinggal dalam gua-gua. Dan di sini ada dua rumah Maria dan bersebelah dua rumah Maria ada dua Tuhan Yesus. Tetangga. Jadi kita mau masuk lihat rumah Maria di sini. Dan bersebelah rumah Maria di atas. Dulunya ini rumah Maria. Jadi disinilah Maria mendapat kabar sukacita tentang kehamilan yang akan melahirkan bayi Yesus. Mengandung bayi Yesus di sini. Kemudian Kaisar Roma namanya Augustus, dia mau melakukan pendaftaran sensus di seluruh kekaisaran Romawi. Dan Bunda Maria pulang ke Bethlehem karena dia berasal dari Bethlehem. Bukan, bapaknya itu ternyata orang Bethlehem. Orang Bethlehem. Biar clearin. Joakim. Namanya Joakim, mamanya namanya Anna. Anna. Kalau baca buku Rut, Bapaknya buku Rut, Maria, buku Joakim. Perjanjian Lama, ada Ibunya pohon Anna. keluarga Yesus, the family tree of Jesus. Dari Rut dan Boaz. Siapa Boaz? Itu Boaz, Bethlehem dari suami Kanaan, Rut. dari suku Kanaan. Iya. Belum ada Yesus. Ada suku Kanaan. Belum ada Daud. Belum ada Daud ya. Dari Kanaan Boaz, Iya. Raja Bethlehem. Dia Opungnya melihat Rut. Daud. Dia melihat Rut ambil gandum. Iya. Di kota Bet Sahur dekat Padang Gembala, di Iya. mana kita tinggal kita ada di situ di daerah itu ya. Jadi, bukan kita tinggal di Bethlehem. Jadi Rut dan Boaz ketemu di Bet Sahur di bagian di mana ada Padang Gembala, oke? Dan mereka kawin di situ.
Dan dari Rut dan Boaz Dengar dulu, turunannya Obed. siapa? Turun Obed, Obed. ya. Dari Obed turun Yesi. 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 Terus. Atau Jesse bahasa Inggris. Ah. Dari Yesi turun keluarga Daud. Oke. Dan dari keluarga Daud Daud. turun keluarga Yesus Kristus. Ya, ya. Oleh karena itu, setelah dia mengandung, sesudah dia 9 bulan, 9 bulan. mengandung bayi Yesus, dia pulang ke Bethlehem Bilang karena ada pulang. sensus atau pendaftaran. Agar dia didaftarkan di Bethlehem, bukan di sini, karena dia berasal dari Bethlehem. Dan sesudah dia, setiba dia di Bethlehem, dia langsung lahir Yesus. Karena perjalanan dari sini sampai Bethlehem Berapa lama? sekitar 10 hari jalan kaki, kira-kira 10 hari. 10 hari. 200 km. Biasanya mereka naik keledai waktu itu. Oh, naik kereta. Bunda Maria naik keledai dari sini, dan sebelumnya dia juga naik keledai ketika dia satu bulan hamil. Dia naik keledai dari sini ke Jerusalem, berjumpa dengan sepupunya Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth sudah 6 bulan hamil. Siapa Elizabeth? Istri siapa? Zakaria. Zakaria. Her cousin. Oke? Cousin. Semua dari Bethlehem. Zakaria juga. Jadi dia sesudah Bunda Maria 1 bulan hamil di sini, dia pergi ke Yerusalem berjumpa dengan sepupunya Elizabeth di Yerusalem. Elizabeth sudah 6 bulan. Elizabeth melahirkan Yohanes, Santo Yohanes yang Santo Yohanes. membaptiskan Yesus Iya. di Yerusalem. Elizabeth lahir di Yerusalem, bukan di Bethlehem. Rumahnya ada di Yerusalem, Elizabeth dan Zakaria. Dan dia pulang ke sini, Bunda Maria. Sesudah dia kunjungi sepupunya di situ, dia pulang ke Nazareth. 9 bulan ada di sini, hamil. Kemudian kaisar itu Augustus mau melakukan pendaftaran di seluruh kekaisaran di Eropa dan di sini. Karena waktu itu ada satu superpower, tidak ada 2 superpower di dunia waktu itu, seperti sekarang. Satu kekaisaran. Jadi dia pulang ke rumah asalnya, dan setiba di Bethlehem dia lahir Yesus. Kemudian ketika Yesus berumur 2 tahun, dikejar tentara Herodes. Karena Herodes Agung takut dari Yesus, the newly born king. He was afraid he will take the power from him. Jadi dia kirim tentaranya Untuk cari mencari. Yesus. Dan semua anak kecil Bethlehem dikumpul dan dibantai oleh tentara Herodes. Anak-anak Bethlehem yang berumur kurang 2 tahun dikumpul dan dibantai. Tapi malaikat Tuhan Inilah rumah Maria. Waktu dia mendengar kabar sukacita dari malaikat. Ini untuk bangunan asli. Ini adalah rumah Maria saat Maria menerima kabar baik dari malaikat tentang kelahiran Yesus, namun dari sisi lain. Yang sebelumnya kan dari bawah, ini dari atas. Nah, ini dia. Ini bagian atas dari rumah Maria. Ayo, diri situ. Yang lawan. Samping. Wow. Wow, wow. Banyak gereja.
ibadah di Danau Galilea. Disinilah Tuhan Yesus berkhotbah dan terjadi mujizat 2 ikan 5 roti, 5.000 orang laki-laki bisa makan dan sisa 12 bakul. Inilah bukit itu, dan di bawah bukit itu ada Danau Galilea. Gereja. Jadi setiap tempat yang pernah dikunjungi Yesus pasti ada gereja untuk mengingat. Itu danaunya. Jadi danaunya ini cukup luas. Nah, itu bukitnya. Nah, itu bukit. Kayak di sini sih enak. Nah, itu bukitnya kelihatan. Tapi boleh nggak sih nyanyi di sini? Boleh. Serius? Boleh. Pojok mana? Oke kan? Ai, mau dong? Ai. Nah, ini lihat danaunya. Indah sekali. Nah, di atasnya bukit. Nah, itu dia. Kelihatan jelas. Nah, ini dia bukitnya. Di mana Tuhan Yesus membuat mujizat 2 ekor ikan 5 roti, 5.000 orang laki-laki dewasa bisa makan, sisa 12 bakul. Luas sekali danaunya, luas sekali. Sampai ke sana tuh. Luas sekali, indah sekali. Ini di dalam gereja. Kita berfoto di sini. Ini gerejanya.
Danau Galilea. Inilah dia Danau Galilea. Pulang dari Danau Galilea, kita makan siang dengan menu ikan petrus. Inilah ikan petrus, ikan yang dijala dari Danau Galilea. Oh, gimana Bu rasanya ikan petrus? Mantap katanya. Ntar lagi kita coba ikan petrusnya. Udah Le, gimana Le? Ikan petrus Le? Enak Le ikan petrus? Ikan petrus, Mantap. Oke. ikan Enak. mujair, Ikan mujair. atau ikan mas. Enak sekali. Enak. Cuma kurang sambalnya. Kurang sambalnya, iya. Kalau mereka bikin kalau orang kagok Cina dua-dua aja. Cabai rawit. Makan ikan petrus gaya orang Yahudi. Waduh, mantap danaunya. Danau Galilea. Danau Galilea. Ini Danau Galilea yang kedua ini. Dari tempat yang kedua. Tadi tempat yang pertama. Sekarang dari spot yang lain. Luas sekali danaunya. Dia bukitnya, bukit di mana Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang.
Ya ampun, tak pikir panggil Bang Yesus sebentar. Bentar, ini kameranya Bapak sebentar. Foto nanti. Kita mau naik Bahteranu. Yesus memerintahkan mereka untuk meleparkan jaring dalam air, dan jaring itu dipenuhi ikan. Dalamnya ada 153 ikan. Kemudian Yesus duduk sama mereka, siapkan makanan, makan pagi, ikan bakar. Kemudian dia bertanya kepada Simon, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Dan Simon menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau lebih dari mereka ini. Bertanya Yesus kepadanya 3 kali, karena dia sudah tahu Petrus nanti menyangkal dia 3 kali di Yerusalem. Dan kata Yesus kepadanya, gembalakanlah dompaku, feed my sheep. Artinya dia sudah menjadi paus nomor 1 pertama. Terima. Saat ini kita berada di Kapernaum. 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 Jadi di sebelah kanannya adalah Danau Galilea. Kalau tadi kita ada persis di Danau Galilea dengan menaiki kapal, sekarang kita di satu tempat gereja di Kapernaum. Nah, itu bukti sejarah, sisa peninggalan kota tua. Orang antri. Yang dengan Suria, Lebanon, Turki di bagian utara dengan Mesir dan Laut Merah di bagian selatan, dan Yordan, Irak, Iran di bagian timur, dan Eropa di bagian. Jadi ada perempatan strategis zaman Yesus. Oleh karena itu tentara Romawi berpusat di sini, dan Yesus tiba di sini. Umurnya 30 tahun, sudah 30 tahun dia tiba di sini, dan dia berjumpa dengan 4 murid yang pertama, Simon Petrus, saudaranya Andreas, Yohanes, dan saudaranya Yakobus, anak Zebedeus. Semua berasal dari sini, dan arkeologis sudah menemukan suatu batu yang membuat nama Zebedeus. Ada engraving di mana ditulis nama Zebedeus, yang memastikan bahwa Zebedeus anak Yohanes berasal dari sini. Kemudian Yesus atau komandan Romawi itu yang membantunya disembuhkan Yesus, dia membangun suatu sinagoga. Apa itu sinagoga? Tempat ibadat Yahudi buat Yesus. Di situ.
Situ ada batu-batu putih, di bawah batu putih ada batu hitam. Batu hitam itu sinagoga Yesus. Yang dibangun oleh Yesus juga, maksudnya bangun sinagoga. Ya, karena Yesus dari keluarga Yahudi, kan? Dari keturunan keluarga Yahudi. Tapi dia mulai pelayanannya dalam sinagoga waktu orang Yahudi. Oke, dan Romawi juga, karena di sini ada tentara Romawi. Dan di atas sinagoga Yesus dibangun sinagoga yang terputih di abad 400 tahun sinagoga Yesus itu dibangun oleh orang Yahudi. Sinagoga Yesus luar dengan berhitam. Dan ini bekas rumah orang, rumah hitam bekas rumah orang. Kota Kapernaum. Kapernaum semuanya kota paling jalan. Dia memulai masa pelayanannya di sini, mengajarkan di situ, melakukan banyak pengajaran dan menyembuhkan banyak orang sakit Di situ. ya. Nah, tapi kok nggak dibangun ya? Karena ini milik Yahudi. Ya, karena dia orang Yahudi ya, dia turun dari keluarga Yahudi, oke? Dan dia tinggal di sini 20 bulan sebelum dia pergi ke Yerusalem. Oke, di sini juga dia membangkitkan anak Yairus dari kematian. Siapa Yairus? Anak Yairus, ya. Seorang perwira dari tentara Romawi. Anaknya perempuan meninggal. Dan Yesus kembali hidup kepada dia di sini. Okay? Dia melakukan banyak mukjizat di sini. Orang sakit, orang lumpuh, orang jahat, mengusir orang jahat di sini sebelum dia pergi ke Yerusalem. Okay? Dan pada akhirnya dia mengkutuk kota ini, Kapernaum, Korazin dan Betsaida. Karena penduduk kota itu tidak percaya dia, tidak beriman. Okay? Dan saat ini rumah Petrus ada. Tua Petrus. Tandai gereja yang dibangun di atasnya tahun 1968 sama dengan gereja Nasr yang tadi Pak itu Rumah Maria. Dua-duanya dirancang oleh musuh dan dibangun pada tahun yang sama, yaitu 1968. Sebelum kira-kira 50 tahun. Bukit ada Oh itu. ada patung Petrus. Di belakangnya persis Danau Galilea. Inilah Sungai Yordan, tempat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saat ini banyak orang yang sedang dibaptis. Sungai ini panjangnya 400 km. Suasana di Sungai Yordan.
Sungai Yordan, ada ikannya. Ikan petrus. Nah, Sungai Yordan dari dekat. Banyak sekali orang yang sedang menunggu giliran untuk dibaptis. A ver, ¿quiénes van a meter al río? Yo con el Repito, si alguno quiere meterse, arriba Ya no, ya lo menos ¿sí? No hay problema. Roma. Kita naik. Di sini ada. Di sini. Tuh ada barang-barang beli. Masuk ke supermarket. Nih. Vamos a abajo. No pega agua. Danau Galilea, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang kami di Danau Galilea. Luar biasa. Luar biasa. Di Danau Galilea. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Danau Galilea. Oh, thanks my Lord.